Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, bapak ibu, para jamaah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa pada pagi hari ini kula lan panjenengan diparingi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikala situasi minyak dunia tidak stabil, dikala rupiah untuk dolar juga tidak stabil, dikala situasi dunia sebagian porak-poranda, alhamdulillah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap bertahan. Ya menika dinul Islam. Mugi-mugi sedaya kenikmatan ingkang sampun diparingaken dumateng kula lan panjenengan iki dados kenikmatan ingkang sangat luar biasa. Manusia hidup itu tidak lepas dari masalah. Manusia hidup tidak lepas dari problema. Manusia hidup tidak lepas dari persoalan. Wis pokoke ono ae. Nggih napa mboten? Ya coba muni bareng-bareng ono ae. 1 2 3. 9 malih. 1 2 3. Sing gak muni ono ae berarti bangsane malaikat. Ya. Jadi ono ae. Siji mari, siji teko. Siji mari, siji teko. Karena apa? Hidup itu memang masalah. Hidup itu rotasi, hidup itu perputaran. Bayi lahir melumah, mari melumah, miring, mengkurep, berangkang, terantanan, terus melaku dimek-dimek, terus diterusno nek mlaku dimek-dimek tapi napa? Boten enten lagune, mlaku dimek-dimek terus ora pareng nakal, ora pareng rewel kan ngoten nggih. Tapi akeh sing nakal, akeh sing rewel. Mari mlaku dimek-dimek iso melayu dan lain sebagainya. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, rapi tadi orang tua, tadi kakek, nenek, mari ngono, kayak enak rek mana? Ya wes, dan itu memang masalah, hidup memang persoalan.
Makanya kalau hidup tidak mau masalah ya jangan, ya jangan bermasalah. Jangan hidup tuh bunuh diri sama juga. Jangan membuat masalah. Karena hidup itu sudah masalah, jangan membuat masalah. Niki. Hidup niku monggo titik lan akeh kula lan panjenengan niki ya. Di momen besar Idul Adha ini ada contoh suri tauladan yang sangat baik sekali. Sinten niku Nabi Ibrahim alaihi salam. Siji Nabi Ibrahim niku hidup betul-betul berjuang. Uripe damel berjuang. Baik berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk masyarakatnya, berjuang untuk agamanya. Hidup memang harus berjuang. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Sing nyanyi sinten? Pak D. Muni Romai Rama sama Jakarta sampean. Berjuang. Disertai ikhtiar, disertai doa, nanuwun nang Gusti Allah, minta kepada Allah supaya terjadi kemaslahatan, supaya terjadi kemakmuran, supaya terjadi keadilan di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya. Berjuang. Lah yang mana betul berjuang? Meninggalkan istri, meninggalkan anak di padang pasir. Nah, ini berjuang. Lah bapak-bapak ini kan juga berjuang. Demi istri, demi anak, berjuang, mencari nafkah dan lain sebagainya. Berjuang. Nah tentunya perjuangan ini harus didasari dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat, niate ditoto sing apik. Berjuang kanggo keluarga, berjuang kanggo masyarakat, berjuang kanggo agama, bangsa dan negara, niate ditoto sing apik. Innamal a'malu binniyat, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nilai plus nantinya. Jadi bismillah berjuang, bismillah berjuang, bismillah berjuang. Dan berjuang itu abot berat. Para pahlawan dulu itu berjuang untuk mempertahankan, membela tanah air supaya merdeka dan sebagainya. Masya Allah. Mengorbankan jiwa, raga, tenaga, keluarga dan lain sebagainya. Berat. Kula lan panjenengan sedaya niki yoga melok korban jiwa, tenaga, raga, benda, harta dan lain sebagainya. Kula lan panjenengan karek napa menikmati. Enten mriki sing nyekel senjata riyen. Nyekel bedil, tembak-tembakan sampai lonto sampai Jepang enten. Mbakung mboten tembak-tembakan Mbakung. Oh mboten. Loh, kula lan jeneng karek enake sakniki. Tinggal enjoy-nya kita itu. Oleh sebab itu, mari kula sakniki sareng-sareng ngisi
kemakmuran isi negara ini dengan yang bermanfaat, maslahat. Sehingga apa? Dengan berjuang, dengan niat yang ikhlas. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim ini musyawarah. Musyawarah. Tidak menuruti egoismenya sendiri, tidak menuruti kemauannya sendiri. Ia sampaikan kepada putranya Nabi Ismail, dijak musyawarah. Putraku, ayah, abah mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan jiwamu, mengorbankan engkau. Musyawarah. Lah disinilah didikan Islam itu ada, apapun kita harus berusaha. Dikengken rembuka, dikengken musyawarah. Baik intern keluarga, intern masyarakat. Bangsa dan negara ini harus musyawarah. Kalau umpama tidak musyawarah, memang seorang abah, seorang ayah, seorang Nabi Ibrahim punya hak prerogatif pengiku anak-anakku dewe. Gampangane saniki, lho iki lho duit-duitku dewe. Harta-hartaku sendiri, keluargaku sendiri. Mau kamu musyawarah dikai sakar PDW, pasti ada persoalan. Jadi sistem musyawarah, sistem perbukan ini sudah ada mulai dulu. Selanjutnya adalah akhlakul karimah. Duwe anak, duwe generasi, ini harus kita ajari dengan akhlakul karimah. Nabi Ismail punya akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Jawabannya apa? Jawabannya Nabi Ismail, wahai abah saya, wahai abahku, wahai ayahku, kalau ini memang perintah Allah, laksanakan. Jadi Nabi Ismail ini akhlaknya berjalan, ilmunya melaku, hatinya terbuka, sehingga ketika ayahnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, ini perintah Allah, aku disuruh mengorbankan dirimu. Jawabnya apa? Arek sing berakhlak karimah, wahai ayahku, kalau ini memang perintah Allah, laksanakan. Insya Allah kita ayah semuanya akan dijadikan orang yang bersabar, orang yang ikhlas. Kira-kira nek arek saiki jawabannya ya apa? Ya Bapak, aku iki cita-citaku cek suwe. Aku iki generasi, aku iki macam-macam. Keinginan saya masih banyak. Jawabannya diwalik, apa buatan kira-kira? Bapak, aku udah cek nol, aku cek ganteng. Bapak lapis tuwek, untuk bisa meredari rambutnya seputih. Senti belai itu saja kan itu aku. Ya sampai yang tak mau ya. Diwalik. Nah tadi itu karena
hidup itu berjuang, ikhlas, musyawarah, akhlakul karimah. Itu jawaban dari Nabi Ismail. Itu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Kautsar itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar inna sani'aka wal abtar. Jadi inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sudah datang atau telah sampai atau turun kepadamu kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang banyak. Oleh sebab itu, di situ kita bisa menteladani uang itu nek oleh nikmat kudu napa Pak? Oleh uang itu nek oleh nikmat, oleh karunia kudu bersyukur, kudu terima kasih, kudu matur nuwun. Inna a'tainakal kautsar, telah datang kepadamu kenikmatan, karunia, rahmat yang sangat-sangat banyak, sangat luar biasa. Nah, karena ada nikmat, ada rahmat, ada keberkahan, kita disuruh bersyukur kepada Allah. Antara lain bentuk syukur itu fasholli li rabbika wanhar. Jadi kula lan panjenengan iki nek oleh nikmat kudu bersyukur, nek oleh musibah kudu kudu apa? Nek oleh nikmat, oleh barokah, oleh rahmat kudu bersyukur. Nek oleh musibah kudu sabar. Nek oleh nikmat kudu syukur, nek oleh musibah kudu sabar. Ya ditambahi ikhlas. Nah, salah satu bentuk syukur fasholli li rabbika wanhar, sembahyang, sholat. Kemudian berkorban. Berjuang tadi itu yang pertama saya sampaikan. Berkorban. Ya korban. Kalau korban jiwa, tenaga, raga dan sebagainya, ya ini mungkin sudah kita laksanakan. Nah, pada momen Idul Adha kita diperintahkan untuk berkorban, yaitu menyembelih hewan kurban. Nek sapi, lembu, urunan wong pitu. Nek kambing, urunan wong siji, urunan ngoten. Mboten nggih. Nah, domba kambing itu satu orang yang satu. Nek lembu sapi urunan 7 orang. Nek kadang-kadang nun sewu. Ono kadang-kadang tujuannya latihan kurban. Ada sekolah latihan kurban, urunan, seketewuan, sak sekolahan. Mana tuh sapi, mana tuh wedhus. Asal sekolahan jumlah arek 300, 450. Kurban. Niku jarene latihan kurban. Tapi sebenarnya itu menanamkan mindset bahwa kurban itu oleh urunan wong lebih dari itu.
Nun sewu. Oleh sebab itu, pun sampai area sekolah urunan 20.000, 5.000, 50.000, area 150. Siswanya 200 urunan kemarin udah itu lewat korban. Niku buatan korban, niku jenenge bancaan. Dan ini bahaya kalau jamaah kalau ditanamkan terus menerus, dia akan mindsetnya besok pemikirannya bahwa urunan wedhus urunan sapi oleh urunan mempiroai. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu ditawarkan kepada wali murid. Barangkali ada wali murid yang kurban 1 domba, 1 kambing 1. Barangkali ada sekian wali murid, kelipatan 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Nah, ini bisa disampaikan hal seperti itu sehingga apa? Korbannya sempurna. Bon sampai sekolahan arek orang saya ketemu sapi siji. Ya maksudnya saya apik, tapi tidak apik. Menjadi salah kaprah. Nanti anak-anak sampai dewasa tertanam bahwa korban itu boleh urunan wong sakne nikahi. Jadi ini pengalaman pribadi Pak, pernah yang demi ini saya alami di sekolahan begitu. Saya sampaikan, memberikan edaran kepada wali murid. Akhirnya ada wali murid itu yang urunan 7 orang beli sapi. Ada yang juga memberikan kambing 1 orang 1. Kita sembelih, kemudian sebagian dimasak. Siswa-siswa disuruh datang ke sekolah, bawa piring, ambek bawa sendok, ambek bawa mobil. Nah, akhirnya pulang, anak-anak membawa daging mentah, juga bisa makan bersama. Tapi korbannya tetap sesuai dengan syariat. Nah, ini pun asal lembu pinter mereka. Kok berita kok gak krungu mana? Asal pinter mereka, Pak Surya. 4 ya. Mudah-mudahan segera dapat 5 ya. Niki, Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling darimu ya Muhammad. Nah, ini orang-orang yang sebenarnya putus dari rahmatnya Allah. Nah, ayat ini para jamaah rahimahullah dulu Rasulullah ini diejek oleh kaum muslimin, kaum Quraisy, diejek sama kaum Quraisy. Kenapa? Karena tidak akan ada yang meneruskan, tidak ada yang meneruskan dakwah Rasulullah. Kita tahu sendiri bahwa Rasulullah punya anak yang namanya Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim ya. Jadi putra Rasulullah itu ada yang namanya Ibrahim. Nah, kemudian Ibrahim ini meninggal. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Quraisy ini senang. Senang. Bahkan mengejek, mengatakan sekarang Muhammad menjadi putus keturunannya, menjadi abtar, putus keturunannya. Nah, Rasulullah diejek, dihina dan lain sebagainya, sehingga jenenge menungso niku nek diejek, dihina, niku enten perasaan sedih napa mboten? Sedih napa mboten?
sedih. Manusiawi niku. Wong iku dilokno, diejek, dihina, pasti bersedih. Ya. Nah, karena ini Rasulullah, kesedihan itu dihibur oleh Allah. Ya. Kan Rasulullah ini bersedih hati. Ya. Siji, belum ada yang meneruskan dari keturunan Rasulullah seorang laki-laki yang meneruskan dakwanya. Ya. Kedua, bagaimana umat saya selanjutnya? Akhirnya apa? Allah menurunkan, ya, jadi asbabun nuzul niku menurunkan surat niki, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar inna sani'aka wal abtar. Jadi kula langkung niki nek sumpah, nek sedih, nggih, nek galau, dikangen apa? Sholat. Ambil air wudhu, kemudian sholat, munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan lantas kita sedih kemudian putus asa. Jadi tadi di sini diajarkan kita komunikasi kepada Allah. Dengan sholat, dengan berkorban, sedekah, infak, ya, ini akan menghilangkan rasa sedih, akan menolak bala, akan menolak musibah. Ini, ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, beliau-beliaunya ini hidup memang berjuang. Kemudian diniati dengan niat yang ikhlas, kemudian musyawarah, kemudian berakhlakul karimah, beretika, bermoral, adat, tata krama, sopan santun harus kita jaga. Karena apa? Akhir-akhir zaman nyata niki agama Islam niku wis kaya-kaya karek jenenge. Dan itu prediksinya dulu sudah bagi di akhir zaman. Agama Islam karek jenenge, langgar masjid karek bangunane, Al-Quran karek tulisane. Ya. Kadang-kadang pemimpin wis ilang adile, wong sugih wis ilang lomane, fakir miskin ilang sabare, akeh wong wedok wis ilang wirane, ilang isine. Terus nek wis ngene iki piye? Ya apa dibuyarno tak donya iki. Nah. Nek kaya ngoten niku donya dibuyarno lah kira-kira Gusti Allah. Nah. Wis kaya arek dolinan ngoten niku lho ya. Jenengan riyen Pak Irawan, Pak Bambang kula sedaya nate nggih jumpritan nggih. Napa niku jenenge? Wong pimpa terus sengidanan niku ya. Nek ana sing nakalan terus ya napa? Wis biar ae lak ngoten nggih. Nah. Nggih, nate nggih badhe dolan ngoten jarian ya. Wong pila buntek itu tadi. Wah. Ana sing nakalan ngono, wah akhire muwak wis biar ae. Nah kira-kira nek donya wis kaya ngene iki dibuyarno ndak Gusti Allah. Nah.
Ya. Akhirnya sair-sair ngeten iki ngeten lagune malian nggih. Kaya-kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane, langgar masjid mungkari bangunane, Al-Quran mungkari tulisane, pemimpin wis to ilang adile, wong sugih wis padha ilang lomane, fakir miskin padha ilang sabare, akeh wanita wis padha ilang wirange. Terus ya apa beli? Iki piye kahanane zaman kok kaya ngene, sapa wonge pengin slamet uripe, syarate kudu kuat iman takwane. Ya. Aja diteruskan secara awal ya. Jadi nek wis donya tiba mangsane ngoten niku, nanti agama Islam tinggal arane, tinggal jenenge. Ya, betul apa? Wah, jangan tinggal ya. Mulai Surabaya sampai Jakarta, Surabaya sampai Banyuwangi, Surabaya sampai Tuban lah. Jangan persani. Api-apian masjid napa mboten? Ayo, api-apian masjid napa mboten? Riyen salat teng masjid napa, Pak? Nggih. Masjid Bojonegoro. Apik nggih. Wah, terus masjid niku sing ngene Gresik napa Lamongan? Ngene Tuban. Wah, api-apian. Ngapunten wong dalu kula ndugi setengah kali welas niku dugi Pasuruan. Niku kula tinggali masjid iku api-api. Wes masjid itu api-apian. Ya, bangunan itu api-api. Mbok wonge. Nah, Al-Qur'an juga begitu, besok tinggal tulisannya. Maknanya bukan yang tertera ada kitab sudah tulisannya orang, bukan hanya. Tapi banyak orang yang mempelajari Al-Quran, yang ngaji, yang ngerti, justru tidak mengerti. Akhirnya Al-Quran dibuat debat, saling menyalahkan, saling mencela, saling produk dalil, dalil. Nah, udah. Nah, niki, ya. Jadi tidak diamalkan, justru hanya dibuat perdebatan. Tidak mengambil maslahatnya. Tidak mengambil hakikatnya, tidak mengambil ma'rifatnya. Tapi dibuat masalah. Nih, tinggal tulisannya. Jadi saya hafal Quran, saya ya, hafidh bagus. Saya itu hafal Quran, itu saya. Apalagi diamalkan, tambah saya. Nih. Jadi, nah para pemimpin wis padha ilang adile, wis. Panjenengan wis maos koran, maos YouTube, ningali TV, wah wis rasa-rasane wis ngoten niku ya. Nek keadilane para pemimpin gak ono,
nek nyolong PT niku piro tapi nek ngentekno dhuwit piro ya. Ini saya kalau gak ngerasani Nadiem Karim niku kena piro. Akhirnya protes apa nanti akan kasasi dan dan sebagainya. Masya Allah. Kurang buatan belok, buatan jelok pernah buatan. Tapi kalau kita pelajari, ya kekayaannya itu sebenarnya dari Gojek gitu ya, punya aplikasi itu memang benar itu. Dan itu tidak sebanding dengan hukumannya. Artinya apa? Terlalu banyak. Ya itulah wis keadaan ngoten niku. Jadi kalau pemimpin sudah kehilangan adil tentang hukum, adil tentang kebijakan dan sebagainya, kalau sudah hilang. Karena apa? Tadi itu tidak berpedoman kepada Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, hanya mengamalkan kemauan. Akhirnya apa? Aji mumpung dipakai. Niki. Lah ya, iki mengko maling belakraro ya. Pun, manten-manten wong sugih wis padha ilang lomane. Jadi wong sugih wis padha ilang lomane, ilang kedermawanannya. Muncul kemeditannya. Ini. Nah, para fakir miskin wis ilang sabare. Wis gak sabar. Nah, akeh wanita sing padha ilang wirange. Nggih. Jenengan tingali ya banyak aurat wanita yang diumbar. Ningali yuk, ningali Masya Allah. Nah, supaya mau niku lho. Ya terus ya padahal para jamaah rahimakumullah, apa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, ya, kalau itu baik, itu kembali pada diri kita sendiri, menjadi kemaslahatan, ya. Dan itu pasti ada balasannya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengerjakan kemaksiatan, itu kembali pada diri kita. Dan juga ada balasannya. Ngelakoni apik balik nang awake juga, ngelakoni elek balik nang awake juga. Apa iya? Iya jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan juga melihat balasannya. Loh, niki. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan ketika turun ayat wayut imunah, ya, wayut imunat ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa sira. Kaum muslimin menganggap bahwa waktu itu, ya, orang yang bersedekah sedikit tidak akan memperoleh pahala, dan menganggap pula bahwa orang yang berbuat dosa kecil seperti bohong, mengumpat, mencuri penglihatan dan sebagainya tidak tercela, serta menganggap bahwa ancaman api neraka dari Allah disediakan bagi orang yang berbuat dosa besar saja. Jadi anggapane wong muslimin waktu itu, ya, ketika turun ayat yang saya sebutkan tadi, wa yut'imunat ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa sira, itu menganggap bahwa ala wong
ngrasani ae kok. Ala wong bojo ae kok. Ala wong dalam maksiat titik ae kok. Gak mungkin dosa. Ya. Terus sebenarnya juga begitu. Orang yang bersedekah titik gak oleh pahala waktu itu. Sehingga apa? Turunlah ayat niki. Jadi pada waktu Rasulullah menerima firman Allah yang tadi itu, wa yu'minuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa ashiran. Ya. Ini banyak orang muslimin waktu itu menganggap enteng, remeh. Wong amal titik itu gak bakal diterima. Terus wong berbuat dosa, Allah wong ngrasani ae kok. Allah wong bojo ae kok. Allah wong maksiate moto ae kok. Gak mungkin dicatat gampangane ngoten. Gak mungkin dosa. Nah, akhirnya turun surat Al-Zalzalah ya, ayat 7 dan 8 ini. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, mbok apik mbok elek, titik akeh mesti kecatet. Jare wong Jawa, nun sewu. Iku mau jare agama. Saiki jare wong Jawa, kesimpulane becik ketetek ala ketara. Becik ketetek ala ketara. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kita berbuat sedikit kebaikan, dibalas kebaikan oleh Allah. Kita berbuat sedikit kedoliman, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urulan panjang sedaya niki kudu urip sing ati-ati. Baik ucapan, baik kelakuan dan lain sebagainya. Memang urip kudu hati-hati ya. Kudu netepi sare ati agama. Sehingga apa? Perjalanan hidup kita baik dunia dan yang nantinya akan menuju akhirat ini betul-betul ya diridhoi oleh Allah, mendapatkan ampunan Allah. Lah caranya ya apa? Lah kadang-kadang kemaksiatan itu tidak kita sengaja, ya segera fafiru ilallah, menuju kepada Allah, minta maghfirah kepada Allah. Ya, paling enteng jalur sepuro lan Gusti Allah niku dengan astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jemaah rahimahullah, sekarang hari Ahad, insya Allah Idul Adha jatuh pada hari Rabu ya. Masih ada puasa sunnah 2 hari ya. Besok sama lusa, Senin Selasa puasa tarbiyah sama puasa Arafah. Dari para jamaah apabila sudah melaksanakan mulai 1 Dzulhijjah, barokallah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, melapangkan urusan kita semua. Allahumma amin.
Ya, pengesupen, ya. Besok masih ada puasa Tarwiyah, Selasa puasa Arafah, kemudian hari Rabu nih Pak. Hari Rabu tanggal 27 itu hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada pribadi saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik umur, rezeki, kesempatan dan sebagainya, sehingga dalam menjalani hidup dan kehidupan kita bisa berjuang dengan niat yang ikhlas, ya, dengan musyawarah, dengan akhlakul karimah, sehingga nilai di hadapan Allah apapun, baik itu sedikit maupun banyak, ya, itu dicatat oleh Allah kebaikan kita, dan mudah-mudahan kesilapan, salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. حمد الساكرين حمدا الحامدين حمدا يكفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم يا رب الصالح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وخافر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين المسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين من الدنيا والآخرين. اللهم سلمنا والمسلمين من آخر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين وآخرنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طول أعمارنا وصفي أجسادنا ونبر قلوبنا وثبت إيماننا وواسع أرزاقنا وإلى الخير الكريم نسلم أيدينا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفرنا بالإيمان. اللهم اغفرنا بالإسلام. اللهم اغفرنا بالخير. اللهم اغفرنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.